Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Darul Muslimin. Salam serta salam terutama kita tercurahkan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di Masjid Darul Muslimin dengan pengajian rutin kita di malam Selasa. Untuk itu sebelum kita mulai, marilah kita akan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pengajian ngaji oleh saudara Rama. Untuk saudara Rama dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrat dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wattaqu fitnatal la tusallibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Semoga dengan lantunan ayat suci tadi, semoga hati kita semakin tenang dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mustafa Hakim SAG MSI. Ketika kami yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus DKM Masjid Darul Muslimin beserta jajarannya yang kami hormati, remaja Masjid Darul Muslimin serta Bapak Ibu jamaah sholat
Aisyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua dapat hadir dalam acara rutin yakni Majlis Taklim, dan saya alhamdulillah yang ketiga kalinya ya Pak. Keempat kalinya waktu Idul Adha. Dan juga saya banyak terima kasih kepada pengurusnya yang telah saya hadir ini dalam rangka silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kali ini mendapatkan keberkahan dan juga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih mudah-mudahan kita semua sharing pada malam hari ini menjadikan keberkahan semua. Salawat ma'asalam semoga tersaturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya mencoba menyampaikan tentang pentingnya ilmu waris. Maka tagar salah satunya saya itu adalah bagi waris atau membagi waris keluarga semakin harmonis. Ulangi lagi gimana Pak? Membagi harta waris keluarga semakin harmonis. Yang diharapkan demikian Pak. Karena tidak sedikit gara-gara waris tidak seberapa dari orang tua menjadi berantakan, menjadi tukaran. Bahkan bahasa Jawanya mengatakan sedulur dadi wong sejen, malah wong sejen dadi. Nauzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita, keluarga kita. Semuanya modus operandinya tidak lepas masalah waris Pak. Sementara yang menyampaikan masalah waris itu jarang Pak. Maka di Masjid Darul Muslim ini sangat luar biasa memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan masalah waris. Dan nanti kita akan beri simulasi ya Pak ya. Sebelum kita simulasi kaitannya dengan masalah harta Pak. Bahwa harta itu didapat dari siapa? Ternyata harta itu didapat setelah pernikahan antara suami istri. Maka makolanya an-nikahu miftahur rizki. Dengan menikah ini dibukakan pintu rizkinya Pak. Dan namanya pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, pengertian nikah itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi suami istri. Dengan tujuannya adalah membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tujuannya adalah untuk li'ilali kalimatillah ataupun mardotillah. Nah, di sini ada istilah ikatan lahir batin. Ikatan lahir itu nantinya melahirkan harta benda, ikatan batin melahirkan anak keturunan Pak. Kenapa ikatan lahir melahirkan harta benda? Karena harta benda kan kelihatan ya Pak. Betul nggak? Ada mobil, sepeda motor, ada rumah, itu kelihatan semua. Itu hasil dari pernikahan antara suami istri. Sedangkan ikatan batin itu melahirkan apa tadi? Anak keturunan. Kenapa ikatan batin? Mohon maaf. Orang ketika membuat anak, orang lain tahu nggak? Nggak tahu. Yang tahu hanya berdua saja kan? Maka namanya ikatan batin. Maka melahirkan namanya anak keturunan. Suami istri ketika menikah itu mengharapkan dua-duanya ya Pak ya. Betul nggak? Mengharapkan dua-duanya. Harta juga kita dapatkan, anak pun kita dapatkan. Dan harta dan anak ini jangan hanya sekedar perhiasan saja. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Itu hanya sekedar perhiasan. Dan harta dan anak pun jangan menjadi fitnah bagi kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu menjadi
fitnah. Jangan kita harapkan itu. Apalagi jangan menjadi anak-anak kita menjadi musuh bagi orang tua. Ada nggak anak menjadi musuh bagi orang tua? Ada, Pak. Dan Al-Qur'annya jelas, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan di antara anak-anakmu bisa menjadi musuh bagimu. Kalau di antara kan tidak semua ya Pak ya. Insya Allah istri si Bapak mah solehah semua. Anak-anak Bapak juga anak-anak soleh-solehah semua. Namun ada saja kadang-kadang anaknya menjadi musuh bagi kita sebagai orang tua. Sudah capek kita mengasuh anak, ketika dewasa menjadi musuh bagi orang tuanya. Maka di sini perhatikan tentang mengenai harta benda dan mengenai anak keturunan. Harapan kita semua, anak-anak kita menjadi anak yang qurrata a'yun. Doa setiap hari Bapak Ibu, gimana doanya Pak? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Membentuk karakter seseorang atau anak ini mudah apa susah, Pak? Susah. Apalagi ada setan gepeng, Pak. Aduh, luar biasa itu. Maka kita perhatikan tentang mengenai harta benda dengan anak kita. Karena harta benda anak kita ini hasil dari ikatan perkawinan lahir dan batin. Lahir dan batin inilah merupakan modal untuk kita semua. Maka ketika suami istri ini sudah menikah, maka harta-harta ini diklasifikasikan ada 3. Sudah saya sampaikan ya Pak ya. Ini sebagai evaluasi saja. Ada namanya harta bawaan, nanti simulasi nanti Pak. Ada harta bersama dan ada harta campuran. Yang dinamakan harta bawaan itu harta didapat sebelum menikah. Calon suami mau menikah, calon istri sudah punya mobil. Ada nggak Pak? Ada kan? Calon istri sebelum menikah dengan calon suami punya motor. Ada nggak? Harta-harta didapat sebelum menikah itulah namanya harta bawaan. Selagi tidak ada perjanjian pernikahan, maka harta itu milik masing-masing. Sedangkan kalau harta bersama itu harta didapat setelah menikah. Entah siapa yang bekerja atau atas nama siapa aset itu. Kalau aset atau benda itu didapat setelah menikah, namanya disebut harta bersama. Sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 32, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Dan bagi seorang laki-laki atau suami mendapat bagian apa yang dia usahakan, dan bagi seorang perempuan atau istri mendapat bagian apa yang dia usahakan. Dan dalam kompilasi hukum Islam sebagai regulasi di Indonesia tentang harta bersama ini ada pasal 1 poin F. Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Selanjutnya disebut sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Jadi harta bersama itu entah diperoleh oleh sendiri-sendiri, maksudnya istri bekerja gitu loh, ya kan? Suami juga bekerja, itu namanya diperoleh dari sendiri-sendiri. Atau hasil dari suami istri, merupakan kebersamaan syirkah tentang mengenai jual beli atau yang seterusnya. Tapi kalau setelah menikah itu siapapun yang bekerja atau atas nama siapapun, itu kategorinya harta bersama. Nanti di kemudian hari kalau seandainya ada problem perkawinan, akibatnya cerai hidup, nanti harta bersama itu
separuh milik mantan istri, separuh milik mantan suami. Itu untuk menjaga hak dari harta bersama tersebut, Pak. Beda dengan harta bawaan. Kalau harta bawaan selama tidak ada perjanjian pernikahan, maka hak mutlak milik masing-masing. Tahu perbedaannya, Pak ya? Dan ada harta campuran. Kalau harta campuran itu harta didapat sebelum menikah. Contoh suami bawa mobil tadi contohnya. Di tengah perjalanan butuh modal usaha. Ternyata daripada pinjam di bank susah dan ribet, kata suaminya yang menjadi suami yang saya itu adalah mobilku akan dijual sebagai modal usaha. Dijual harganya 100 juta. Kemudian dikembangkan sebagai modal usaha menjadi besar sekali. Menjadi miliaran. Maka 100 juta ini hasil dari jualan mobil milik suami sebelum menikah itu namanya harta bawaan tetap. Tapi hasil-hasil dari modal usaha tersebut, labanya itu adalah harta bersama. Sebabnya apa? Karena suami istri kontribusi yang sama, susah senang bersama antara suami istri. Nah, di situ. Maka ketika ada muncul harta bersama, muncul ada harta bawaan, ketika salah satunya seandainya meninggal dunia harus diklasifikasikan dulu. Mana harta bawaan, mana harta bersamanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian anak keturunan juga, Pak. Anak keturunan ini, mohon maaf, ini saya lagi serak. Anak keturunan ini sebagai hasil dari ikatan batin. Maka anak-anak inilah nanti akan mewariskan dari aset-aset milik orang tuanya. Kalau sekiranya tidak ada istilah harta bersama nanti, kemudian seandainya suaminya meninggal dunia, maka kalau seandainya tidak ada istilah harta bersama, seandainya 1 miliar langsung diwaris, nanti istri lebih sedikit dapatnya daripada anak. Lebih banyak anak daripada istri. Karena dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12, ketika suami meninggal dunia punya anak, maka istri dapat 1/8. Coba, kalau 1 miliar 1/8-nya berapa, Pak? 125 juta. Sisanya untuk siapa nanti? Untuk anak. Entah anak tunggal, entah anak lebih dari 1, untuk anak sisanya. Seumpama anak tunggal laki-laki, Pak. Anak tunggal laki-laki dapat asobah bin nafsi dalam fikih mawarisnya. Asobah bin nafsi dengan sendirinya dia dapat hak sebagai ahli waris asobah sisa. Kalau 1/8-nya adalah furudul muqaddarah. Kalau seandainya tidak dibagi 2 dulu merupakan harta bersama itu, maka istri hanya dapat 1/8. Anak tunggal tadi dapat sisanya, diambil 1/8, sisanya berarti berapa, Pak? 7/8. 1/8 dari 1 miliar adalah 125 juta. Sisa 7/8-nya dari 1 miliar berarti berapa? 825 juta. Besaran mana, Pak, kira-kira, Pak? Istri apa anak? Kalau anak laki-laki ya, Pak ya. Kalau seandainya anak perempuan tunggal. Kalau anak perempuan tunggal dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dapat setengah. Istri seandainya ditinggal oleh suami punya anak perempuan tunggal, dapat berapa istri? Tetap 1/8. Anaknya dapat setengah. Bisa dibayangkan secara kasat angka. 1/8 dan setengah masih banyak mana, Pak? 1/8 dari 1 miliar berarti berapa tadi? 125. Setengah dari 1 miliar berarti berapa? 500 juta. Banyak mana kira-kira? Apalagi anaknya masih kecil, Pak.
Kalau anaknya masih kecil di bawah umur, namanya anak apa kalau ditinggal oleh orang tua ayahnya? Anak yatim, ya kan? Anak yatim ini dapat dua hak, Pak. Hak waris dari ayahnya meninggal dunia, hak hadonah dari orang tua masih hidup. Gitu. Coba, si istrinya atau ibunya anak dapat 1/8 saja. Ibu sebagai ayah, sebagai orang tua punya kewajiban. Apa kewajiban apa? Anak yang masih kecil? Kewajiban hadonah, mengasuh anak. Udah dapat sedikit ditimpa kewajiban. Gimana kira-kira? Adil nggak demikian? Adil nggak? Dapat sedikit, dapat kewajiban. Nah, makanya di sini namanya harta bersama ini. Namanya harta bersama ini harta didapat setelah menikah. Susah senang bersama antara suami istri. Kalaupun suami punya SK PNS, mohon maaf ini ya Pak ya, contoh saja ini. Kemudian pengen dapat pinjaman dari bank. Kemudian mengajukan bank SK atas nama suami, istri tidak tanda tangan seandainya Pak. Dicairkan nggak kira-kira? Dicairkan Pak? Waduh, berarti pengalaman semua nih. Tidak dicairkan, padahal hanya coretan dari istri. Sangat berharganya, namanya tanda tangan. Itulah namanya kebersamaan antara suami istri. Maka harta-harta yang didapat oleh suami istri itulah entah sendiri-sendiri atau secara bersamaan, maka dikategorikan harta bersama. Nanti kalau seandainya cerai mati, yang meninggal istri sekarang dibalik Pak. Kalau meninggal istri berarti suami dapat berapa Pak? Kalau punya anak dapat 1/4 surat An-Nisa ayat 12. Kalau seandainya tidak dibagi dua dulu harta-harta dia oleh suami istri, 1 miliar dikatakan tadi, kemudian istri meninggal dunia, ahli warisnya adalah ayah ataupun suami dan seorang anak laki-laki tunggal. Berarti suami dapat 1/4 dari 1 miliar. Berarti berapa? 250 juta. Anak laki-laki tunggal asoba binafsi. Sisanya berarti berapa? Diambil 250 juta. Berarti 3/4-nya kan? Sama dengan 750. Masih besar mana Pak? Yang capek anak apa orang tua kira-kira? Orang tua. Bahkan mohon maaf, anak kadang-kadang minta ya Pak ya. Bahkan ketika tidak diberi, kadang-kadang mengancam orang tua, kadang-kadang nauzubillah. Jangan sampai terjadi kan gitu loh. Sudah capek ketika tidak dibagi dua dulu, maka yang paling banyak adalah anak. Nah, di situ sebagai gambaran. Bapak Ibu yang saya hormati, maka disinilah penting namanya simulasi. Kira-kira Bapak Ibu suami istri tadi nikah sudah berapa tahun perkiraan saja? Ya kita simulasi nih. Taqyi'ud dalalah dalam surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum dapat 1. Kira-kira anaknya laki 2, perempuannya 1. Biasa saya di RR itu biasanya simulasinya Tata, Toto, Titi biasanya saya. Tata laki perempuan Pak. Di barat Tata ini laki-laki. Toto laki-laki, Titi perempuan. Oke. Pernikahan tadi kata Bapak sudah 20 tahun. Waktu yang sangat lama ya Pak ya. Ya. Suami istri tarakan apa katakanlah ini Zaid. Zaid ininya Solihah, gampangannya ya. Menikah selama 20 tahun, punya anak berapa Pak? 3. Laki perempuan ya Pak ya.
Menikah sama 20 tahun berupa hartanya berapa Pak? Contoh, rumah, kemudian mobil ya Pak ya? Gampang ya. Apalagi? Tanah ya. Semuanya dinilaikan rupiah semua Pak. Caranya tidak boleh mahal, tidak boleh murah. Harganya menggunakan harga keluarga. Rumah sumpama di NJOP itu paling bottom up yang paling murah. Harga pemerintah. Seandainya harga rumah di NJOP itu harganya 200 juta, letak tanah juga mempengaruhi Pak. Di pinggir jalan sama di tengah permukiman masih mahal mana? Jalan ya. Kalau permukiman biasanya 2 sampai 3 kelipatan. Kalau di jalan antara 5 sampai 7. Tergantung jalan apa. Jalan kabupaten, jalan provinsi atau jalan, nah ya kan gitu. Oke. Nah seandainya rumah ini dinilai taksir di NJP-nya 200 karena di perumahan taksirannya adalah tidak boleh melebihi sekitar 600. Itu harga pasarannya. Harga pasaran 600, harga bottom up-nya itu 200. Musyawarah antara keluarga. Berapa kira-kira Pak hasil musyawarahnya seandainya? 500 kah? Ataupun 400? 500 itu adalah harga keluarga. Lepaskan kaitannya dengan kepentingan Pak. Dan semuanya harus ACC semua. Dari keluarga-keluarga sebagai ahli waris itu. 500 lah seandainya ya Pak ya. Ini harga keluarga, harga pasarannya adalah 600. Mobil, kira-kira mobil apa? Avanza saja ya Pak ya rata-rata. Ya Avanza berapa kira-kira harga taksiran keluaran tahun 2018? 140. Harga pasaran, harga keluarganya 400, 100. Oke, contoh ya Pak ya 100 juta. Dan harga-harga ini merupakan harga keluarga. Dan kemudian ada sebidang tanah. Berapa harga keluarganya singkat saja Pak? Sumpah 400 ya Pak ya. Berarti muncul berapa? Muncul 1 miliar nantinya kan gitu. Kan gampangnya gitu. Ya. Nah, dari 500 sebagai harta keluarga, dari 400 sebagai harta keluarga dan 100 sebagai harta keluarga, jumlah total 1 miliar. Nah, di sini. Kemudian yang meninggal siapa dulu Pak kira-kira Pak maunya Pak? Suami apa istri kira-kira nih? Oh Zaid, yang meninggal Zaid ya Bu. Ibu dapat ahli waris nanti Bu. Dapat harta waris ya Bu ya? Ya. Zaid meninggal dunia. Siapa ahli warisnya? Yang namanya pembagian waris harus memenuhi rukun dan syarat Pak. Ada 3 rukun. Ada orang meninggal dunia, ada ahli waris, utamanya ada harta waris. Kalau ketiga-tiganya tidak ada, kemudian ada istilah bagi-bagi waris, itu salah atau benar Pak? Salah atau benar? Orang tua masih ada. Wis bagi-bagi waris mumpung ibu bapakmu masih ada. Ada nggak demikian kira-kira? Nggak ada ya? Alhamdulillah berarti. Ya. Jadi harta itu kalau sudah meninggal dunia maka segera untuk dibagi. Jangan ditunda-tunda Pak. Nah supaya orang yang meninggal dunia di alam barzah tenang. Dalam hadis Nabi mengatakan ketika hartanya tidak segera dibagi, 1 malamnya memanggil-manggil 1000 kali dengan rintian dan tangisan. Sebabnya apa? Sadar kita ketika dilahirkan oleh orang tua tidak bawa apa-apa. Ketika sudah menikah itulah sinergitas antara suami istri, ikatan lahir batin, punya segala-gala. Kerjasama antara suami istri. Sekalipun yang bekerja suami, istri bekerja nggak Pak kira-kira Pak? Ayo. Yang bekerja suami di kantoran nih, entah jadi guru atau jadi TNI, kira-kira istri kerja nggak kira-kira? Jujur saya sebagai suami, checklistan yang paling banyak kerja itu adalah istriku. Betul nggak?
Betul nggak? Siapa yang duluan bangun tidur? Suami. Luar biasa berarti apa? Jujur tidak boleh. Kebanyakan itu istri dulu Pak, terus terang Pak. Bahkan istri saya masih tidur sudah apa? Tahajud. Mendoakan siapa? Mendoakan suami. Maka suksesnya seorang suami adalah berkat doanya seorang istri. Itu luar biasa di situ Pak. Maka harta-harta yang nikah itulah namanya harta bersama. Bapak Ibu saya hormati, kita kembali kepada sini ya Pak ya. Jadi aset-aset yang didapat setelah menikah jumlahnya berapa? 1 miliar dari berbagai macam harta-harta yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Dan harta ini setelah dikeluarkan biaya-biaya, yakni ta'jijuz zanajah, kaitannya dengan rawat jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan. Bila ada tradisi yang baik kayak tahlilan, dihitung semua kalau bila ada. Nah kemudian apalagi? Adakah hutang piutang dari mayit ini selama hidupnya? Dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, adakah wasiat? Selagi wasiat itu bukan untuk ahli waris. Kalau sedang dengan ahli waris maka tidak berlaku, batal demi hukum. La wasiyata liwarisin kata Nabi. Tidak berlaku wasiat kepada ahli waris. Sudah selesai, tidak ada yang lain, apalagi? Yang keempat, harta ini dari mana? Apakah hasil dari kerjasama suami istri setelah menikah atau sebelum menikah? Diklasifikasikan terlebih dahulu. Termasuk harta dari warisan orang tuanya suami, kategorinya harta bawaan Pak. Seandainya suami ini punya harta warisan orang tuanya sumama. Di nilai rupiah sumama 200 ya Pak ya. Jadi 200 ini hasil dari warisan dari orang tuanya suami. Entah setelah menikah atau sebelum menikah. Sebabnya apa? Karena harta warisan milik suami tidak ada andil dari istri. Betul nggak? Pure ini dari orang tuanya suami. Maka bukan dikatakan harta bersama. Walaupun didapat setelah menikah. Dikatakan harta bersama itu adalah ada ikut andil. Campur tangan antara suami istri gitu. Oke, ini harta bawaan sudah diklasifikasikan, ini harta bersama. Meninggal si Zaidnya atau suaminya Solihah ini. Maka kalau jelas harta ini, maka 1 miliar dibagi 2 dulu Pak. Untuk siapa dan siapa? Untuk istri, suami, dan untuk istri. Masing-masing sama. 500 milik suami, 500 milik istri. 500 milik istri ini bukan warisan Pak. Tapi apa? Keringatnya, usahanya istri selama 20 tahun. Dengan siapa? Dengan Zaid kan? Betul apa tidak Pak? Sampai pinjam pun tadi ada ikut andil si Solihah. Hanya tanda tangan saja. Berharga enggak? Itu kebersamaan antara suami istri. Maka 500 juta bukan warisan. Tapi apa? Usahanya istri bersama suami selama 20 tahun. Lah 500 juga ini usahanya suami juga selama 20 tahun. Maka surat An-Nisa ayat 32 itu tadi, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Itu ada istilah kasab, sama-sama usaha gitu loh. Jelas apa ya? Nah, karena ini si suami meninggal punya harta bawaan, warisan dari orang tuanya, bisa digabung saja bisa sekaligus. Berarti berapa masih dapatnya? 500 separuh dari harta bersama dan 200 sebagai harta bawaan. Jumlahnya berapa? 700. Bedanya apa harta bawaan dengan harta bersama nanti? Kalau harta bersama sebelum diwaris harus dibagi 2 dulu, ya Pak ya. Kalau harta bawaan langsung diwaris, tidak boleh dibagi 2 dulu.
Boleh 2 tahap, ini dibagi dulu selesai, baru ini dibagi 2 selesai. Kan percuma Pak, sekaligus saya digabung saja kan gitu loh. Sama nggak hasilnya? Sama. Jadi enak mah digabung saja antara separuh harta bersama dan harta bawaan suami hasil warisan dari orang tuanya 200, jumlah total 700. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah yang paling utama adalah istri, Pak. Kenapa yang paling utama istri? Karena istri adalah 24 jam bersama dengan suami. Susah senang bersama dengan suami. Saat sakit pun siapa yang terdekat? Istri, ya kan? Maka istri sebagai ahli waris. Kemudian siapa lagi? 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, ayah ibunya Zaid atau suami ada nggak Pak kira-kira Pak? Kalau ayah ibunya Zaid masih ada, dapat waris Pak. Seandainya ayahnya meninggal lah katakanlah ya, yang ada ibunya saja sumama. Berarti ibunya Zaid. Maka dapatnya berapa sih istri? Dapat 1/8 sesuai dengan surat An-Nisa ayat 12. Kemudian 2 anak laki dan 1 anak perempuan bergabung jadi 1 asobah bil hoir. Kemudian ibu kandung dari Zaid dapat waris juga Pak. Karena adanya Zaid adanya ibu masalahnya. Surat An-Nisa ayat 11 dikatakan ketika yang meninggal dunia punya anak, maka ibu dapat 1/6. Ada lagi selain ini Pak kira-kira Pak? Seandainya ada saudara-saudara Zaid, seandainya ya Pak ya, saudara sekandung lah, saudara laki-laki sekandung, ini mahjub, terhalang. Oleh siapa? Oleh anak laki-laki. Kalaupun terhalang oleh anak laki-laki, surat An-Nisa ayat 10 bisa diberikan. Farzukuhum. Berikannya tidak boleh melebihi 1/3 karena bagaimanapun juga saudara-saudara sering membantu kepada Zaid saat waktu sakit ataupun yang lainnya. Tapi bukan warisan, tapi melalui pemberian. Kalau warisan tidak dapat mahjub. Oke. Dari angka pecahan 1/8, asobah bil hoir belum ada angka dulu dan 1/6. Karena asobah itu ada 3 kemungkinan, Pak. Dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit lumayan, tidak dapat sama sekali gigit jari. Yang tidak dapat sama sekali habis sih masalahnya. Iya kan? Dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, lumayan, tidak dapat sama sekali gigit jari. Ya. Bagaimana untuk menunjukkan sisanya dari asobah bil hoir ini? Kita dilihat dari angka pecahan. Angka pecahan tidak sama penyebutnya. Pembilang penyebut Pak, di bawah tuh. Penyebut ya kan? Maka cari KPT. Kelipatan persekutuan terkecil, angka yang habis dibagi 8, dibagi 6 berapa? 24, ya bagus. Ini KPT, kelipatan persekutuan terkecil. Waktu saya SD KPK. Karena sekarang ada KPK khusus, jadi diganti KPT. Ya, atau bahasa Arabnya usul irsi. 24 dibagi 8 berarti berapa Pak? Kali 1, 3, ya kan? 24 bagi 6 kali 1, 4. Iya ulang kan? 4 kan? Dijumlah 3 tambah 4 berapa? Menuju angka 24 berapa sisanya? 17. 17 inilah milik ketiga anaknya. Gitu. Jelas Pak? Simulasi ini. Berapa harta yang harus diwaris? 500 plus 200. Berarti ini 3 sama dengan 3/24, 7/24, ini 4/24.
maka penyebut sudah angka yang sama. Berapapun aset yang ada ketika dibagi dengan angka yang sama, tidak akan berkurang dan tidak akan lebih. Kan jumlahkan 3 tambah 17 berapa? 20 tambah 4 sama dengan 20 per 24 kan? 24 bagi 20 sama dengan 1. Kalau seandainya semangka dicacah menjadi 24, kemudian jadi 1 lagi, ada sisa apa kurang nggak? Enggak. Itulah namanya kelipatan persekutuan kecil. Tugasnya di situ, Pak. Supaya benar atau salahnya, kurang atau lebihnya itu. Namanya kelipatan persekutuan terkecil. Oke. Aset yang siap dibagi jumlahnya berapa tadi? 700 juta. Caranya 700 juta dibagi 24. Ayo kita ngitung-ngitung angka berarti ya, Pak. Dibagi berapa? 24 juga. Dikali 4. Sama dengan 116.666.666,66 rupiah. Di jumlah sama nggak kira-kira, Pak? Sama. Itulah kepentingannya KPT tadi, Pak. Iya kan? Selesai pembagian secara syar'i, ini ada anak laki, ada anak perempuan. Anak lakinya 2, perempuannya 1. Kalau sekiranya ada niat baik anak laki-laki, udahlah dibagi rata sajalah gitu loh. Kira-kira anak laki yang kedua nerima nggak kira-kira, Pak? Belum tentu, Pak. Karena dalamnya hati orang, dalamnya lautan bisa kita ketahui, tapi dalamnya hati seseorang tidak bisa diketahui. Ya kan? Ini menjaga dari perasaan-perasaan anak laki-laki. Dulu waktu saya belajar 2 kok dapatnya, kok dibagi rata kan gitu. Ya. Nah, maka sesuai dengan syariat dulu, laki-laki perempuan. Caranya laki dapat 2, perempuan laki dapat 2, perempuan dapat 1. Di jumlah, Pak. 5. Berarti laki dapat 2/5, laki kedua dapat 2/5, laki dapat 1/. Dari nilai ini, Pak. Dari 495,83333 tuh, Pak ya. Ya. Caranya dibagi 24 kali S. Kurangi dulu. Nah, dari 495 juta sekian dibagi 5 dulu, Pak. 99 juta 116.000 kali 2 sama dengan 198,333 juga sama. Ulangi lagi, Pak, ulangi, sorry. 495,833 ya. Dibagi 5 dulu ya, Pak ya. Iya betul, dikali 2, benar. Sedangkan dibagi 2-nya 99 tadi. Nah, ketika anak laki-laki dapat 2/5, anak laki kedua dapat 2/5, anak perempuan 1/5, diberikan motivasi, Pak, anak laki-lakinya itu. Toh namanya warisan, Pak. Istilahnya saya barang nemu. Betul nggak warisan barang nemu kira-kira? Kenapa barang nemu, Pak? Ayo. Karena yang capek siapa? Orang tua. Untung orang tua meninggal dunia meninggalkan karena tidak sedikit orang tua meninggalkan
datang. Gitu. Maka harus bersyukur, Pak. Maka cara bersyukurnya bagaimana? Supaya ada nilai positifnya, maka anak laki-laki memberi hibah kepada adiknya yang perempuan. Karena namanya ilmu marketing bukan melihat dari ending, Pak. Dilihat dari proses. Ya kan? Proses pertama apa tadi? Secara syar'i. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Karena ini adalah merupakan harta waris. Ibarat saya harta apa? Barang nemu, katanya. Masa nggak dikasih kan itu loh. Kira-kira sama nggak anak laki pertama dan kedua memberi kepada adiknya yang perempuan? Pasti beda, Pak. Sama yang loman itu anak laki yang kedua, yang pertama. Adalah saya mah ngasih 50 juta semua. Anak laki kedua saya mah 25 juta lah gitu loh. Kira-kira kalau seandainya endingnya lebih besar daripada perempuan boleh nggak? Boleh, Pak. Iya, karena hibah masalahnya. Nah, anak perempuan yang dapat hibah dari kakaknya, dari laki-laki, ada nilai positifnya. Paling tidak matur suwun ang. Betul nggak? Ada efek positifnya. Sebagai idholus surur, memberi bebunga, memberikan kebahagiaan kepada yang diberi. Nah, ini dikurangi 50. Sisa berapa? 148. Ya kan? Ini kurangi 25. Sisa berapa? 170-an lah ya. 70 berapa? 2. Ini dapat berapa kira-kira? Dapat 9, taruhlah ini 100 dulu lah ya. 100 tambah 50 tambah 5 berarti berapa? 175. Endingnya lebih besar daripada anak laki, nggak masalah. Dan anak laki-laki legowo artinya. Tidak ada istilah gerutu. Coba kalau dibagi rata, gerutu nggak kira-kira? Gerutu nggak? Gerutu, saya dulu belajar nggak gitu kan, gitu bahasa gitu loh. Nah gitu, padahal ini harta, barang nemu gitu loh. Tapi melalui motivasi tadi, melalui pemberian tadi. Kan ada anak laki perempuan kan tidak semua sama kan ekonominya kan. Ada yang lebih kaya, ada enggak? Ketika yang lebih kaya, udahlah saya dapat, nggak usah warisan lah gitu. Itu juga salah, Pak. Diambil dulu, diterima dulu. Kalau seandainya ekonominya luar biasa dari laki-laki, diberikan semuanya kepada perempuan. Boleh nggak? Boleh gitu loh. Iya kan? Itu yang dimaksud. Dan tidak boleh, dah nggak usah warisan lah, dikasihkan semua. Tidak boleh. Belum tentu yang ternyata kaya akan kaya selamanya. Karena kehidupan adalah naik turun, pasang surut. Dan setelah pembagian waris diberitakan acara, Pak. Ada legal standingnya, ada hitam di atas putihnya. Supaya jelas di saat ada gugatan dan seterusnya, ini loh, ada tanda tanganmu kan gitu. Itu. Maka tercatat semua di saat pembagian waris itu. Oke, dari situ dulu. Sekarang pertanyaan silakan, ada yang bertanya. Mudah-mudahan paham ya Pak ya. Gamblang nggak kira-kira? Ya silakan, ada yang bertanya. Saya duduk aja. Tanya jawab ya. Enggak, emang enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi dikatakan kalau laki-laki berfaks dua, kalau perempuan 1. Itu kan secara hukum Islam. Ya. Setelah itu saya usahakan udah dengan ibaratnya barang dapat umum. Cuma secara hukum Islam memang harus maksudnya 2 dan 1 antara laki dan perempuan. Cuma kesepakatan dari 3 orang tersebut. Ya.
Ya. Hmm. Ya. 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 Hmm. Ya. Mulai dibagi rata dengan sudah ada ketentuan awal tadi, nggak ada masalah sebetulnya sih Pak. Tapi biasanya kalau sudah muncul angka, orang tuh kadang-kadang pikiran lagi Pak. Betul nggak kira-kira? Jadi untuk menghindari grundal-grundal itu adalah diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang anak laki-laki tadi. Kalaupun dibagi rata nanti berarti hak dari 190 sekian itu diambil separohnya untuk separohnya ya, bukan separohnya berarti seperempatnya ya, diambil seperempat yang perempuan. Jadi supaya tidak ada dusta di antara kita itu, keleguan hati dari anak laki dan anak laki itu Pak. Kadang sebabnya apa? Dua anak laki ini pikirannya sama enggak? Karakternya sama enggak? Kebutuhannya sama enggak? Untuk menjaga karakter, kebutuhan, kepentingan itu adalah legowo oleh masing-masing hati orang. Itu. Yang kedua, kalau dibagi rata tadi, walaupun sudah jelas angkanya, kalau tidak ada masalah sih nggak masalah sebetulnya sih Pak. Tapi kalau bisa sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Toh namanya warisan barang nemu kan gitu. Gitu ya Pak ya. Boleh saja, asal tidak ada geruntelan sedikit pun dari dua anak laki-laki itu. Karena ilmu marketing tidak melihat dari endingnya, tapi dilihat dari prosesnya gitu. Boleh Pak sebetulnya. Tapi kira-kira legowo Pak hatinya. Jangan ada gerundelan gitu. Intinya gitu sih sebetulnya sih. Gitu ya Pak ya. Oh gitu. Lakinya berapa Pak? Dua. Perempuannya? Ya. Ya. Dibagi. Ya. 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 Kalau yang laki keduanya nggak masalah sebetulnya sih Pak. No problem ya. Tapi kalau bisa usahakan sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Tidak ada paksaan, tidak ada unsur yang lain-lainnya gitu loh. Karena ingat kalau dua orang pasti berbeda-beda kadang-kadang. Kadang-kadang dalam mulutnya iya, tapi hatinya mungkin iya enggak. Itu untuk menjaga itu sebetulnya sih Pak. Sebabnya apa? Ketika anak perempuan lebih banyak daripada laki-laki, tentunya kan yang paling banyak kan laki-laki tetap ya. Tapi dibagi rata akhirnya kan sama rata. Tapi ketika dibagi rata, kadang-kadang tidak ada efek positifnya. Apa efek positif itu? Matur nuwun ang, ada nggak istilah gitu? Nggak ada. Jadi tidak ada efek positifnya kalau langsung dibagi rata, gitu loh. Jadi supaya ada efek positifnya, yang memberi akan dapat penghargaan matusun. Yang diberi akan mendapatkan kesenangan yang namanya idholus surur. Gitu ya Pak ya. Kalau sekiranya yang laki pertama, yang keduanya itu nggak ada masalah, no problem sebetulnya. Tapi dijaminkah sampai ke hati gitu loh Pak? Itu yang jadi pertanyaan itu.
Karena dalamnya lautan bisa kita ketahui, tapi dalamnya hati orang tidak bisa diketahui. Gitu. Oke, gitu Pak. Silakan yang lain. Enggak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waris akan lebih baik agar segera dibagikan. Oke. Tapi ternyata karena aset tersebut relatif harganya tinggi, sehingga dijual itu baru-baru enggak laku-laku. Ya. Sedangkan hak waris sudah berteriak ingin dapat bagian. Ya. Apakah barangkali Ustaz ada ide-ide bagaimana alternatif cara segera dapat kebaikan dan aset waris tersebut? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebabnya apa? Taruhlah rumah. Kita punya histori nggak di situ? Kita lahir di situ ya kan? Kita dolanan di situ kan? Kalau jangan dijual. Namanya pembagian waris secara prinsip dan secara teknis, Pak. Secara prinsipnya tadi sudah saya sampaikan 2:1. Secara teknisnya aset-aset yang ada tadi, tak seandainya tadi ada mobil, ada sepetak bidang tanah dan ada rumah tadi, kemudian berapa nilai yang dia dapat? Silakan mau ngambil mana kira-kira. Nanti susuk pinyusuk kalau bisa. Kalau terpaksa mau dijual, tadi masalahnya nggak laku-laku gitu loh Pak. Iya kan? Maka kenapa sebabnya bukan harga pasaran, tapi harga keluarga, supaya enak Pak. Ketika nyusuki pun tidak terlalu berat, itu loh Pak ya. Kalaupun sudah dapat secara teknisnya, kemudian dijual harganya mahal, itu rezekinya Pak. Itu. Nah itu jadi ada secara prinsip, ada secara teknis. Kalau secara teknis tadi, seandainya anak laki-laki ada berapa tadi? 198 juta. Istri dapat berapa tadi? 500 plus 80? Nah, 87 ya. Berarti istri mau ngambil mana berarti Pak? Rumah seumpama. Karena rumahnya nilainya 500. Istri dapat 587. 87 dinyusukin kepada yang dapat sedikit gitu loh. Seandainya anak laki-laki ingin dapat mobil seumpama. Mobil harganya berapa? 100. Masih nyusukin nggak? Malah dapat susukan kan? Seandainya yang tadi 198 tadi untuk berikan 50, kan sisanya kan 140. Berarti masih dapat susukan. Karena di situ ada tanah dan ada warisan dari orang tuanya suami tadi yang nilai 200 tadi, Pak. Jadi secara teknis itu melalui harga-harga tadi. Dan ketika balik nama pun sudah pasti. Rumah dibalik nama atas nama istri saja. Mobil nama orang tua dibalik nama atas nama anak yang ingin dapat mobil. Dan itu secara teknis, Pak. Makanya kalau bisa aset-aset waris jangan dijual. Kalau terpaksa tetap harus dijual. Karena risikonya ketika jual biasanya ketika waktunya nggak butuh cepat laku, ketika butuh susah lakunya. Kan gitu Pak. Tapi yang paling utama secara teknis itu dikembalikan kepada ahli waris. Berapa yang dia dapat, kalau lebih maka dia nyusukin, kalau kurang dia dapat susukan atau dapat kembalian. Jelas nggak Pak? Dapat kembalian. Nah di sini prosesnya. Ketika dapat susukan atau dia kewajiban nyusuki, mohon maaf, tidak ada istilah hutang piutang. Beda loh antara hutang piutang dengan warisan. Kalau warisan barang nemu, iya kan? Kalau hutang piutang karena benar dia hartanya ditagih gitu loh. Tapi kalau warisan mohon maaf jangan menagih Pak. Kalau bisa yang nyusukin segera untuk memberi, yang disusukin jangan nunggu-nunggu, yang sabarlah.
Karena namanya warisan, yang capek adalah orang tua. Kita sebagai anak hanya given, hanya menerima. Jangan gara-gara warisan itu seberapa, kemudian gotok-gotokan, gitu loh. Cepet gagian, nah itu namanya kurang baik. Toh namanya kakak adik itu sedarah. Jangan sampai ribut gara-gara warisan. Tapi cepat harus dibagi. Kenapa? Misi pembagian waris ada dua, Pak. Orang tua yang di alam barzah tenang. Karena aset sudah dibagi. Setelah dibagi, jelas hak-hak dari anak-anak menjadi semakin harmonis. Kalau tidak segera dibagi, sakwa sangka melulu, Pak. Suuzon melulu. Sehingga tidak mau silaturahim. Ada nggak kira-kira? Gara-gara tidak bagi waris. Harmonis nggak, Pak? Enggak. Tapi kalau sudah bagi waris, bisa harmonis nggak? Apalagi ada istilah pemberian. Nah ini pemberian ini pentingnya di situ, Pak. Tidak boleh dibagi rata, itu tujuan itu. Supaya ngakui loh. Hebat ya kakak saya, kan gitu loh. Hebat ya adik saya, memberi saya, kan gitu, Pak. Ada nilai positifnya. Kalau setelah warisan kemudian memberi hibah. Kalau dibagi rata, tidak ada efek positifnya, Pak. Itu yang diharapkan demikian. Jadi akur menjadi harmonis antara kakak dengan adik pasca pembagian waris. Tagar yang kedua pembagian waris adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apa tuh, Pak? Ya. Sebetulnya duluan saya apa sebetulnya, Pak? Sebabnya apa? Ketika bagi waris tanpa masalah, Pak, insya Allah. Tapi gara-gara tidak bagi waris, banyak masalah enggak? Banyak masalah. Maka segerakan untuk dibagi. Ada atau tidak ada masalah, ketika orang tua salah satu meninggal dunia, segerakan dibagi. Jangan nunggu nanti. Karena banyak diantaranya, kan ibunya masih ada. Iya kan? Padahal yang dibagi bukan semuanya. Yang dibagi hanya yang meninggal saja. Itu. Kemudian yang kedua, ketika dibagi dua dulu, kemudian dibagi dua, kemudian dibagi waris, kan ibu dapat banyak. Ini indikator istri tidak mau bagi. Ketika suami meninggal dunia, gagal fahamnya dikiranya istri hanya dapat 1/8. Betul nggak, Pak? Jadi sehingga istri tidak mau bagi waris. Apalagi saya masih hidup kok, gitu. Padahal buktikan cinta kasih sayang kepada keluarga itu melalui pembagian waris, Pak. Ketika pembagian waris, almarhum di alam barzah tenang. Sebabnya apa? Hak adamina sudah terselesaikan. Kan ketika ada meninggal dunia sebelum sholat atau setelah sholat kan ada perwakilan sambutan ya, Pak ya. Kan sebenarnya barangkali ada hubungan hak adami, sangkut paut utang piutang, selesaikan dulu, kan ada bahasa gitu enggak? Tapi belum ada istilah sebelum bagi waris, sebelum nanti bagi waris, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Padahal itu penting banget, Pak. Apalagi ketika meninggalnya masih muda si suaminya. Istrinya menikah lagi nggak kira-kira? Ya pastilah, ada jamu sih ya. Nanti ada duren. Duren sama jamu kan enak semua, Pak. Janda muda sama duda keren. Supaya jelas haknya dari istri ini segerakan dibagi, Pak. Jangan sampai duren tadi memakan harta milik anak yatim, Pak. Ketika masih muda kan anak kategori masih kecil ya, Pak ya. Di bawah usia masih 9 tahun. Maka ketika tidak dibagi kemudian istri nikah lagi dengan suami yang kedua, menempati rumah miliknya istri dari suami yang pertama. Suami yang kedua ini belum jelas Pak haknya. Belum khawatir gitu loh. Khawatir memakan harta milik anak, masalahnya di situ. Maka pembagian waris ini supaya jelas mana hak istri, mana hak anak.
Tadi hak istri dapat 2 plus apa? Harta waris. Setengah plus harta waris. Ini ketika menikah dengan suami yang keduanya sebagai harta bawaan. Anak dapat setengah kalau anak perempuan tunggal. Kalau anak laki-laki tunggal dapat asobah tadi, gitu loh. Dan ketika si istri nikah lagi, nanti ada harta bersama dengan suami yang kedua. Seandainya yang meninggal suami, istri dapat warisan nggak? Halo? Dapat. Dari harta bersamanya, dari menikah dengan suami yang kedua. Harta-harta milik istri dibagi waris nggak, Pak? Tidak boleh diwaris. Sebabnya masih hidup. Dan itu harta bawaan. Kategorinya harta bawaan selagi tidak ada perjanjian pernikahan dalam kompilasi maupun undang-undang pernikahan, itu hak milik yang suami atau istri itu. Ya, kembali kepada Pak Haji. Jelas, Pak? Ada apa formulanya gitu. Formulasinya itu melalui teknisnya, Pak. Selagi hartanya harta yang tidak bergerak, tetap dikembalikan kepada hak sesuai dengan yang didapat. Berapa nilai itu baru bisa nyusukin, bisa disusukin. Kalaupun nanti nilainya lebih besar dari penjual itu nggak masalah, gitu loh. Jelas, Pak Haji? Ya. Enggak, ada lagi? Dari ibu-ibu? Ya. Ada, Pak? Enggak. Jelas, Bu, ya? Nanti kalau seandainya suami meninggal, bagi waris nggak, Bu, nanti, Bu? Semuanya camat semua nih, kita juga camat, Pak, ya? Apa camat? Calon mati. Nah, sebelum camat ini, maka dibekali cara membaginya ini. Dan bila perlu di sini nanti ada yang bisa membagi, Pak. Nah, karena sebabnya apa? Karena belajar ilmu waris hukumnya fardu kifayah, tapi menjalankan ilmu waris fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena ada reward dan punishment. Reward dan punishment jelas dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 11-12 tentang furudul muqaddarah. Ada 6 angka pecahan plus 1, setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan, 2/3, dan plus satunya 2/1 untuk laki perempuan. Itu 11-12, Pak. Ayat 13-nya itu janji Allah, Pak. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wazalikal fauzul azim. Itulah ketentuan-ketentuan Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannah, dimasukkan ke dalam surga. Surga di dunia maknanya berkah, Pak. Kalau di akhirat apalagi, insya Allah, Pak. Tapi surat An-Nisa ayat 14-nya berurutan itu, Pak. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu azabum muhin. Barang siapa yang ingkar bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas, sudah diberi ketentuan, dibagi rata, contohnya itu yudkhilhu naron, naudzubillah. Naron dimaknai di dunia tidak berkah, naudzubillah. Karena ingat, namanya harta adalah titipan. Betul nggak, Pak? Milik siapa berarti harta sejatinya? Milik siapa, Pak, harta, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya dapat titipan. Kalau sekiranya titipan ini kita tidak amanah, akan murka nggak yang punya? Di situ. Saya dapat titipan dari Pak Haji Nur. Pak Nasuha, tolong kasihkan kepada si A 200, si B 100, Mbak. Ya. Saya dalam perjalanan mau mengasihkan amanah dari Pak Haji Nur ini, pikir-pikir, Pak, ini kayak nggak adil ini.
Nah, tanpa izin dari Pak Nur ini, saya inisiasi sendiri, bikin aturan sendiri. Ustaz, dibagi rata sajalah. Masing-masing berapa? 150 semua. Suatu saat kita ditanya nggak dengan yang punya? Sudah dikasihkan belum Pak Nasuha? Sudah. Gimana Pak Nasuha? Walaupun saya mohon maaf Pak. Tadi saya pikir-pikir ini nggak adil kayaknya sih. Jadi akhirnya awalnya 200 banding 100 itu dibagi rata saja. Kira-kira Pak Haji marah nggak kira-kira? Kecewa, marah gitu loh. Jangan sampai membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Maksud gitu loh. Karena harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau titipan, Allah membuat aturan. Aturannya adalah dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang hak itu 2:1, yang batil itu dibagi rata. Jangan sampai demikian. Karena semuanya ada petunjuk-petunjuk semua. Jadi jelas sekali dalam Al-Quran surat An-Nisa 11, 12, 13 itu. Itulah mudah-mudahan kita sebagai umatnya Nabi, sebagai hamba Allah, mudah-mudahan kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita dapat surga di dunia, juga surga di akhirat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Itu doa kita semua setiap hari ya Pak ya. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar. Itu kan doa kita ya Pak ya. Di dunia kita selamat bahagia, lebih-lebih di akhirat selamat bahagia. Mari kita bersama-sama ikuti apa kata Allah dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada yang bertanya ya kita cukupkan sekian. Apa masih perlu tambahan waktu? Cukup ya Pak ya? Udah lama nih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh doa. Mengapa? Baca doa. Doa dulu, nanti izin minum dulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin syafiina wa karimina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdash syakirin hamdan na'imin hamda yuwafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbitna ala dinil Islam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biridho illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, baik kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum